Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab salam saya. Semoga yang menjawab akan masuk surga, yang tidak menjawab akan masuk angin. Yang terhormat Ibu Mona Yulia Zulfa sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah bimbingan konseling Islam. Seterusnya kepada teman-teman yang hadir pada hari ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena akan menghabiskan waktu, nanti audiens kita akan menggerutu. Baik, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Pera Nopaldi, bisa dipanggil Nopal, dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitri Hafizah, Nur Suadila, dan Yunisa Fitri. Baik, kami di sini berdiri untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi nanti bikin sakit hati. Baik, kita langsung saja ke pembahasan ke materi kami yang berjudulkan Landasan Konseling Islam dalam Pendidikan dan Proses Pembelajaran. Urgensi bimbingan konseling Islam dalam pendidikan. Keberadaan bimbingan konseling Islam yang diselenggarakan di lembaga pendidikan mempunyai urgensi yang sangat vital, karena terkait dengan pembinaan moral Islam peserta didik dalam rangka pengembangan kepribadian. Melalui bimbingan konseling Islam, peserta didik tidak hanya dibimbing dan dinasehati bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku saja, tetapi juga bagaimana peserta didik menyadari akan perannya sebagai seorang muslim yang mempunyai kebutuhan akan kehadiran Tuhan. Jadi, peserta didik dibimbing untuk lebih meningkatkan ibadah, untuk ketenangan jiwa dan mampu mengendalikan emosi, karena dalam ketenangan jiwa itu akan menghadirkan kejernihan pikiran sehingga tidak mudah rapuh ketika dihadapkan pada suatu persoalan. Dengan adanya sebuah bimbingan dan konseling Islam di sebuah lembaga pendidikan dapat membantu sebuah pendidikan yang bertujuan memanusiakan manusia menjadi pribadi yang religius menjadi sangat terarah. Hal ini sesuai dengan pendapat Anur bahwa bimbingan dan konseling di sekolah diorientasikan kepada upaya memfasilitasi perkembangan potensi konseli yang meliputi aspek pribadi, belajar, dan karir atau terkait dengan perkembangan konseli sebagai makhluk yang berdimensi biopsikososio-spiritual. Sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap, dan kebangsaan, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. B. Landasan konseling Islam. Landasan konseling Islam memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu landasan religius. Landasan religius adalah landasan utama dalam konseling Islam. Ia mencakup pemahaman yang dalam tentang ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Landasan ini melibatkan penggunaan nilai-nilai Islam, etika Islam, dan panduan spiritual dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada klien. 2. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam konseling Islam melibatkan pemahaman tentang tujuan hidup manusia, arti kehidupan, dan pandangan tentang hakikat manusia menurut ajaran Islam. Landasan ini memberikan landasan yang kuat dalam menentukan nilai-nilai, etika, dan orientasi hidup dalam konteks konseling. 3. Landasan psikologis. Landasan psikologis dalam konseling Islam melibatkan tentang pemahaman proses psikologis manusia, seperti aspek kognitif, emosional, perilaku. Pemahaman ini melibatkan pengetahuan tentang perkembangan manusia, mekanisme pola pikir, dan emosi yang berkontribusi pada pemahaman dan penyelesaian masalah klien. 4. Landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya dalam konseling Islam melibatkan pemahaman tentang peran dan norma-norma sosial serta konteks budaya dalam kehidupan individu. Konselor Islam mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya dalam membantu klien mengatasi masalah dan mengembangkan hubungan yang sehat di dalam masyarakat. 5. Landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi.
Landasan iptek dalam konseling Islam mencakup penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam praktik konseling. Ini melibatkan penggunaan penelitian dan teknik-teknik konseling yang efektif dalam konteks Islam, serta penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam membantu konseling dan memberikan bimbingan. Sasaran konseling. Sasaran dalam konseling merupakan suatu langkah yang digunakan konselor dan klien untuk menunjukkan arah tindakan dalam konseling. Menetapkan sasaran dalam hal ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Sasaran yang telah ditetapkan merupakan pedoman yang digunakan untuk melakukan evaluasi apakah konseling berjalan sesuai yang diharapkan atau malah tidak membantu sama sekali. Keahlian dan keterampilan seorang konselor akan terlihat pada saat ia menetapkan sasaran pada konseling. Bagaimanapun, sasaran harus menuju pada kebutuhan klien, dan yang harus dipertimbangkan kembali adalah bagaimana kesiapan klien menjalankan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Untuk itu, konselor tetap harus memberikan dukungan dan keyakinan yang menguatkan klien agar berani menuju sasaran. Dalam hal ini, Corey tahun 2009 menegaskan bahwa konselor sebisa mungkin harus hadir ketika klien berada dalam keadaan sulit mengambil tindakan. Hackney dan Corbin menyatakan bahwa ada 4 fungsi sasaran konseling, yaitu yang pertama, motivasional. Klien akan memiliki motivasi yang kuat untuk bersama-sama mencapai sasaran apabila ia merasa dilibatkan dalam proses penetapan sasaran tersebut. Selain itu, klien yang memahami secara spesifik tindakan yang harus dilakukan akan semakin lebih mudah dan menerima melakukannya dibandingkan dengan klien yang masih sulit memahami apa yang ingin dicapai dari konseling. Untuk itu, penetapan sasaran merupakan kunci membangkitkan motivasi klien untuk terlibat secara aktif dalam proses konseling. Selanjutnya, edukasional. Melalui penetapan sasaran, klien akan belajar untuk menetapkan tujuan-tujuan hidupnya menjadi lebih terarah dan bukan hanya sekedar menjalani hidup. Sasaran juga akan membantu klien memikirkan tindakan baru apalagi yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Ada proses belajar yang ditanamkan dalam penetapan sasaran dan ini berguna bagi klien untuk meningkatkan kualitas kognitifnya. Selanjutnya, evaluatif. Sasaran juga memfasilitasi konselor untuk menilai apakah proses konseling berhasil atau tidak. Melalui sasaran, konselor juga dapat memilih apakah strategi yang paling sesuai untuk membantu klien mencapai sasarannya. Selanjutnya, asesmen untuk intervensi. Selain berfungsi untuk ketiga hal yang telah disebutkan di atas, sasaran dapat pula dijadikan bahan pertimbangan atau asesmen untuk menentukan intervensi bagi klien. Intervensi yang diberikan kepada klien harus benar-benar dapat menjangkau masalah dan mampu meningkatkan kualitas diri klien. Oleh karena itu, sasaran dapat pula bertindak sebagai asesmen yang mampu menentukan intervensi yang efektif bagi klien-klien. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.